komunikasi. Nanti di proses komunikasi ini kita jelasinnya di minggu depan sama saya lagi. Dan sekarang kalian cari dulu artikel atau makalah yang berhubungan dengan pengertian komunikasi sampai ke proses komunikasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Saya Jihan Novita, saudara seorang guru SMP Negeri 1 Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia usai disuntik vaksin. Korban sempat mengalami gejala kipi hingga dilarikan ke rumah sakit. Pria berusia 59 tahun yang kondisinya normal langsung batuk, sesak napas, dan tak sadarkan diri. Gejala ini dialami saat pulang ke rumah usai disuntik vaksin di sekolahnya. Korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Anak korban pun mempertanyakan orang tuanya lolos screening padahal menderita. Bosan banget deh nontonin berita negatif terus tentang vaksin. Mendingan gue buka IG selebgram favorit gue aja deh. Dia buat IG apa nih? IG story apa nih dia? Hai semuanya, jadi hari ini aku bakal vaksin nih. Nah nanti juga aku bakal ceritain pengalaman aku. Jadi stay tune terus ya, dan kalian juga jangan lupa untuk ikutan vaksin, oke? Katanya vaksin itu bahaya. Tapi kok selebgram gadis mau ya divaksin? Atau mungkin berita bahaya tentang vaksin itu adalah hoax ya? Oh iya, gue mau buka IG si gadis. Siapa tahu ada yang terbaru. Apa nih? Dia buat IG baru nih. Coba lihat. Hai semua, jadi seperti yang aku bilang kemarin, aku udah vaksin. Dan efek yang aku rasain setelah vaksin ini adalah malamnya aku sempet meriang sama pegel-pegel dikit. Tapi paginya aku udah sehat lagi. Kalian tahu gak sih kenapa vaksin itu penting? Karena vaksinasi atau imunisasi ini bertujuan supaya sistem kekebalan tubuh kita bisa dengan cepat mengenali dan melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Nah, tujuan dari pemberian vaksin COVID-19 ini sendiri adalah supaya menurunnya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kamu tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kamu yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Nah, mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yuk, kita sama-sama lawan virus ini. Halo, Pak. Halo Grace, gimana kabar kamu di Jakarta? Sehat? Aku kabar baik-baik aja di sini. Papa gimana kabarnya di sana? Papa baik-baik aja, cuma tadi tuh Papa disuruh vaksin sama PRT. Kata umur Bapak tuh masih bisa vaksin, padahal tuh Papa nggak mau banget ikut-ikut vaksin. Loh, kenapa nggak mau, Pak? Aku aja ini lagi siap-siap mau berangkat vaksin. Loh, kamu mau vaksin? Jangan. Tuh banyak yang meninggal. Terus katanya juga mengandung merkuri kan tuh vaksin. Ada juga yang katanya bilang bikin stroke. Ya ampun, Pak. Dapat dari mana sih info-info kayak gitu? Loh, Papa tahu dari tangga. Katanya itu bikin bahaya. Kamu nggak usah lah vaksin-vaksin, nanti Papa takut kamu kenapa-napa. Pak, dengerin aku ya. Mereka aja tuh dapat info dari sumber yang gak terpercaya. Kok bisa-bisanya sih Papa percaya? Kasus-kasus yang meninggal karena vaksin itu biasanya mereka punya penyakit bawaan. Nah, setiap orang yang mau divaksin itu pasti bakal dicek up dulu, Pak. Jadi pasti aman. Loh, tapi kan itu dimasukin virus. Nanti virusnya jadi banyak, bahaya kan? Pak, vaksinasi itu bekerja dengan menciptakan sistem imunitas
untuk mengenali dan melawan virus COVID-19. Nah, dengan vaksin juga itu dapat melindungi tubuh dari bahaya virus COVID-19. Nah, kalau kita udah divaksin, itu pasti akan melindungi tubuh dengan membentuk respon antibodi untuk melawan virus COVID-19 itu, Pak. Jadi, jika kita sudah divaksin dan kita terkena COVID itu, gejalanya nggak bakal parah, Pak. Jadi tenang aja, Pak. Oh, itu terus yang pegel-pegel itu kenapa itu badannya? Nah, kalau itu namanya efek samping, Pak. Setiap orang yang setelah divaksin itu pasti memiliki efek samping masing-masing dan pastinya berbeda-beda. Dan efek samping ketika divaksin itu hal yang normal terjadi. Dan biasanya efek samping itu akan hilang ketika 1-3 hari setelah divaksin. Oh begitu ya. Ya udah deh kalau gitu nanti papa usahain papa daftar vaksin deh. Tapi kamu juga hati-hati ya, jaga kondisi kamu vaksin itu ya. Oke deh, Pak. Kalau gitu aku berangkat vaksin dulu ya, Pak. Bye, Pak. Yaudah. Bosen banget nih. Pengen jalan-jalan deh rasanya. Oh iya, telepon Elisa aja, ajak dia jalan-jalan. Halo El, lagi di mana nih? Lagi di rumah aja nih guys, kenapa emangnya? Jalan-jalan yuk. Bosen nih gue. Kan kita udah divaksin nih. Jadi boleh kan ya kita jalan-jalan keluar? Aduh Grace, lo gak lihat posan terbarunya Gladys tuh tentang habis vaksin? Hah? Emangnya Gladys ngepost apa lagi? Jadi Gladys tuh ngejelasin kalau udah vaksin bukan berarti kita bebas kemana-mana Grace. Apalagi tanpa menjalankan protokol kesehatan. Vaksin tuh emang diberikan untuk membangun kekebalan tubuh dan menurunkan resiko munculnya gejala saat terinfeksi virus. Tapi vaksin juga butuh waktu untuk membangun kekebalan tubuh kita. Jadi meski udah divaksin kita nggak bisa kemana-mana dulu, nggak bisa berpergian, kerumunan, dan nggak jalanin protokol kesehatan, Grace. Oh gitu ya. Berarti kita nggak boleh kemana-mana dulu nih. Beruntung banget ya kita follow si Gladys itu. Jadi kita makin teredukasi nih tentang hal penting-penting seperti ini. Nah bener banget tuh Grace, makanya kita emang nggak boleh dulu tuh ke kerumunan mentang-mentang udah vaksin. Makanya ya kita tuh bener-bener beruntung deh jadi followersnya Gladys, karena Gladys tuh tahu dia punya kekuatan buat ngajarin masyarakat pentingnya vaksin gak sih? Nah iya bener tuh El. Ya udah deh, kalau gitu mendingan sekarang kita lanjutin serial drama kita yang kemarin tertunda aja ya. Oke deh Grace, bye. Oke deh, bye El. Oke teman-teman, berdasarkan video yang tadi ditayangkan, kita jadi bisa mengetahui bagaimana orang-orang yang memiliki power bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti dalam konteks video ini, Gladys seorang influencer bisa mempengaruhi followers yang mengikutinya. Jadi dia membicarakan bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang positif dan orang-orang harus mengikuti vaksin agar terciptanya herd immunity. Nah, itu adalah contoh kecil dari teori power and influence yang berarti bahwa sebagian orang yang memiliki power lebih dari orang lain, maka ia akan memiliki pengaruh yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bijaksana, kita seharusnya mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti vaksinasi COVID-19 agar terciptanya herd immunity dalam waktu dekat, dan jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan yang terakhir jangan lupa jaga kesehatan.